yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bergabung kembali, bertemu bersama-sama belajar. Yang ingin kami sampaikan malam ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak kita hadirkan, padahal itu adalah hal yang sangat penting dan tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang penting, yaitu berkenaan tentang sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Kita membahas tentang bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana rumah tangga yang indah, bagaimana mendidik anak, bagaimana banyak amalan-amalan yang sudah kita bahas di majelis ini. Akan tapi ada yang tertinggal, yaitu untuk memantapkan keimanan. Kalaupun seorang itu amalnya banyak, akan tapi ternyata imannya yang salah, cara berimannya salah, maka seolah-olah ia mendapatkan kebaikan di balik ibadahnya, akan tapi pada sesungguhnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka ayo kita sekarang sedikit mengoreksi kembali, menengok kembali yang sesungguhnya sudah ada pada kita. Keimanan kita insya Allah aman, tidak perlu diragukan, akan tapi perlu dimantapkan agar kita tidak ragu-ragu lagi dan tidak mudah terganggu. Apalagi di zaman ini, zaman bebasnya kita mendengar informasi dari sana sini. Di era global, di era begitu mudahnya informasi, medsos dan lain sebagainya sering masuk tanpa kita sadari ke pikiran kita, ke otak kita. Bisa jadi itu membuat keraguan tentang keimanan kita. Kesesatan banyak dihembuskan oleh musuh-musuh Islam atau orang yang tidak senang dengan kebaikan. Karena banyak, maka jangan bingung untuk mengetahui apa itu. Kalau jadi gambarannya begini, di saat banyak tersebar uang palsu, hati-hati. Kalau kita ngambil uang palsu, tidak laku nanti. Ada uang palsu dari Indramayu, ada uang palsu dari Cirebon, ada uang palsu dari Majalengka. Wah, ada banyak uang palsu, banyak memalsukan uang. Di saat banyak tersebar uang palsu, agar kita selamat, jangan sibuk kita mengenali mana uang palsu itu. Terlalu lama, terlalu banyak uang palsu. Paling enak mantapkan pemahaman, kenali uang asli, nanti uang palsu tersingkirkan sendiri, kan gitu. Ini uang asli, sudahlah gitu. Pokoknya asli itu kayak apa. Dan sekarang kalau kita mencari kesesatan kayak apa, terlalu banyak, macam-macam model kesesatan. Tetapi kalau kita sudah benar akidah, nggak bisa diganggu. Yang sebetulnya akidah kita seperti kami sampaikan tadi, akidah sudah benar, perlu dimantapkan dan diyakini bahwa yang selama ini kita yakini adalah benar, biar kita berpegang kokoh, setelah itu tidak bisa diganggu. Tapi kalau yang kita pegangi ini sesuatu yang benar tapi kita kurang meyakini atau nggak faham, saya buat gambaran lagi, Bu. Pentingnya faham. Misal ada satu orang diberi rumah, dibuatkan oleh anaknya rumah megah, mewah, serba otomatis. Toilet otomatis, pintunya otomatis, kompor otomatis, semua serba. Wah, pakai pencet gini-gini. Dikasihkan seorang ibu kampung, Masya Allah senang. Akan tapi ibu ini tidak pernah mengerti cara menggunakannya, sehingga kalau mau ke toilet ke rumah tetangga, toilet nama, Bu, pinjam toiletnya. Mau masak nggak bisa, pinjam dapur tetangganya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakannya.
Hanya bisa berbangga rumahku megah. Tapi tidak paham cara menggunakannya, maka seperti itu. Sehingga apa? Ya nggak ada gunanya. Malah dia menggunakan sesuatu yang di luar itu. Sama. Kita sudah berada akidah yang benar, kalau tidak kita mantapkan, jangan-jangan kita menjelaskan ilmu akidah kepada anak kita, pinjam akidahnya orang. Ustadz pun juga demikian, kalau tidak memantapkan bisa saja diajarkan bukunya orang lain, bukan buku kita. Kenapa? Karena dia tidak begitu. Dia sudah berada akidah yang benar, cuman tidak difahami dengan benar, sehingga kayaknya aduh nggak nyaman ngambil akidahnya orang lain lalu diajarkan. Dan hari ini yang terjadi, pondok-pondok yang semula akidahnya benar mulai ada pergeseran nilai akidah, kesesatan mulai masuk halus. Jadi akidah kita ini, Ibu, akidah harus dipahami ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Harus ada asy'ariyahnya. Harus. Selama ini mungkin kalimat asy'ariyah jarang disebut. Cukup Islam ahli sunnah wal jamaah. Memang begitu, nggak perlu lagi sebetulnya asy'ariyah. Kenapa? Memang sudah cukup dengan gelar ahli sunnati wal jamaati. Dan aslinya gelar ahli sunnah wal jamaah juga tidak ada pada zaman Nabi, sahabat Nabi, adanya hanya Islam. Adanya Islam saja sudah selesai. Tetapi bersama berjalannya waktu, di saat terjadi futuhat atau kemenangan Islam, negeri-negeri banyak masuk Islam, di sana banyak orang berakidah lain bercampur, sehingga ada resapan-resapan atau akidah yang tiba-tiba masuk di dalam Islam. Tanpa disadari, karena mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya, sehingga tanpa disadari muncul akidah sesat. Sehingga pada zaman sahabat setelah Nabi wafat, ada muncul Khariji, kaum Khawarij, dan lain sebagainya ada. Nah, di saat munculnya kesesatan-kesesatan, perlu ulama memberikan ciri. Yang benar kayak apa? Maka yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu dengan ciri ahli sunnati wal jamaati, dengan ciri berpegang kepada baginda Nabi SAW melalui sahabat Nabi SAW dan ahli bait Rasulullah. Jadi nanti kalau kita rentet Islam, iya benar. Tapi di saat banyak rancuhnya pemikiran-pemikiran, bercampur aduknya pemikiran, sehingga ada kesesatan. Sehingga kalau pengen tahu akidah Islam yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati dengan dua pondasi, yaitu mencintai sahabat Nabi, mencintai ahli bait Rasulullah. Ini sederhananya. Makanya kalau salah satunya ini runtuh, ini akidah sesat. Contoh, mencintai sahabat Nabi, benci ahli bait Nabi Muhammad, bukan akidah yang benar. Namanya nasibi. Ada cintai ahli bait Nabi tapi benci sahabat Nabi. Rafidhi, Syiah. Ada lebih sekelompok orang membenci sahabat Nabi. Makanya ini dari sini sudah punya rambu-rambu. Anda harus yakin, berpegang bahwasanya akidah Anda ini benar. Kenapa? Cirinya adalah Anda cinta sahabat Nabi, Anda cinta ahli bait Rasulullah. Ahli bait di sini dimulai daripada baginda Nabi, Imam Ali, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain, dan keturunannya. Ahli bait. Jadi kalau ada orang mengaku cinta ahli bait tapi gak cinta sahabat, runtuh, nggak ada imannya, susah, rusak iman. Contoh, Bu, sekarang mulai ada, makanya perlu kita sebutkan. Ada orang mencintai ahli bait Nabi Muhammad, tapi di saat disebut Sayyidina Abu Bakar bingung dia. Makanya ibu bisa saja untuk mengetes calon menantu bagaimana Abu Bakar. Kalau dia diam mikir langsung batal. Abu Bakar kok pakai mikir. Kalau kita ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat terbaiknya Rasulullah, begitu. Tapi kalau dia masih diam, batal. Sahabat Abu Bakar kok diragukan, bagaimana ini? Ini sederhananya, Bu, untuk mengenali akidah. Karena hari ini sudah ada muncul meragukan Sayyidina Abu Bakar, meragukan Sayyidina Umar, bahkan meragukan, bukan sekedar meragukan, merendahkan Sayyidat Aisyah, Sayyidah Hafsah. Ini adalah dari kaum namanya Rafidhi. Dari kaum Nasibi, Sayyidina Ali direndahkan, Sayyidina Husain dibilang orang gila kekuasaan sampai mati terbunuh, kurang ajar. Sayyidina Husain wafat di Karbala bukan mencari kekuasaan. Makanya manhaj kita ahli sunnah mencintai Imam Husain, mencintai Imam Ali, mencintai keturunan Imam Husain, Imam Ja'far Shadiq,
dan sampai keturunannya. Kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi, harus paham ini. Sampai di sini kita punya rambu-rambu. Nah, ahli bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi itu lihat, sudah biasa di masyarakat kita. Kalau memang ahli sunnah, kenapa kok membenci orang yang ada dengan keyakinan-keyakinan kita ini? Ciri akidah ini, bu, akidah ahli sunnah palsu adalah di Indonesia ngaku ahli sunnah, bicara pesantrennya pun ahli sunnah. Wah, ahli sunnah. Dia membenci akidah Asy'ariyah, dan akidah Asy'ariyah itu akidah kita, ibu. Makanya harus paham satu aja ini, sedikit demi sedikit, supaya Anda punya rambu-rambu. Sebab Anda akan yang mensekolahkan anak Anda di sekolah Islami, SD Islami, SMP Islami, SMP Islami. Pilih dulu yang benar. Nah, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari itu bukan Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari orang besar. Syekh Hasyim Asy'ari orang besar, tapi orang mutaakhir-akhir, ya abad yang lalu. Tapi Imam Abul Hasan Asy'ari dulu, di saat banyak kesesatan akidah, beliau membersihkan benalu-benalu akidah, muncul satu pemahaman, pemikiran akidah yang dicetuskan oleh beliau dan diikuti oleh murid-murid beliau. Beliau adalah namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya namanya Asy'ari, akidahnya namanya Asy'ariyah. Berarti ibu bapak harus berani ngomong Asy'ari. Dulu tidak pernah ngerti mungkin waktu itu. Yang penting saya benar lah. Cirinya kalau Anda Asy'ari apa? Ayo, nah ini saja. Anda tidak usah mencari diri Anda Asy'ari, Anda sudah Asy'ari kok. Bisa dites langsung hari ini. Allah wujud. Nah, sudah. Wa khalafatu hawa qiyamuhu wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam iran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Loh, selama ini ibu tidak pernah ngerti Asy'ari. Tapi ya itu ciri. Sudah benar akidah Anda. Sehingga kebalikannya, lah kok memusuhi Asy'ari? Coba ada di medsos dan sebagainya, mengatakan akidah Asy'ariyah sesat menyesat. Anda ini siapa? Berani di negeri ini, Indonesia yang dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, di penjuru negeri ini semuanya Asy'ariyah. Dari masa ke masa. Pondok-pondok Asy'ari. Lah kok ada orang mengatakan Asy'ari sesat, ini kan kacau. Berarti Anda sesat. Cuman kadang Anda tidak ngerti, cuman karena dia pakai label apa? Ahli sunnah wal jamaah, menyesatkan Asy'ariyah. Sengaja kami sebutkan begini, Anda harus tahu, maka nanti sederhana. Kalau pengen masukkan TK Islami, tes aja, ada enggak sifat 20? Kalau enggak ada, batal bu, tarik aja. Kenapa? Ini hakikat kebenaran. Kebenaran enggak boleh setengah-setengah. Benar enggak? Kayaknya enggak ada begitu. Saya harus ikut Asy'ari, saya yakini. Jadi harus pede saya mengatakan, saya ikut akidah Imam Asy'ari. Selesai. Apakah yang lain salah? Saya tidak ngomong begitu kok. Yang lain bisa saja benar, tapi akidah Asy'ari paling benar. Selesai. Yang jadi masalah adalah orang menyesatkan pemikiran Asy'ariyah. Selesai ya? Jadi kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan ciri sifat 20. Nanti ditambahkan namanya akidah 50 bu, pak. Akidah khamsun. Akidah 50 itu dasar-dasar pemikiran, pemahaman akidah yang dengan cerdas para ulama mengajarkan kepada kita sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1. 41. Kan gitu. Kemudian sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil bagi Nabi 4, ditambah jaiz, kan begitu. 9. Ditambah 41 menjadi 50, maka namanya akidah 50. Itu diajarkan di kampung-kampung dulu, sekarang tidak ada. Banyak yang hilang. Anak-anak kecil sudah masih hafal akidatul awam loh ya. Mana sekarang anak hafal akidatul awam? Kita pengen kembali sekarang bu belajar. Dan kebetulan karena masa akidah sudah kita bikin catatan, kami berharap ustadz-ustadz di kampung sudah kembali untuk
memahamkan kepada umat sesuatu yang sudah mereka miliki agar mereka semakin yakin. Kita bikin catatan namanya akidah 50. Alhamdulillah ini pakai bahasa Indonesia. Fusha bahasa Indonesia insyaallah. Bisa dibaca oleh siapa saja. Kami berharap menjadi pegangan guru-guru ngaji. Tapi ada silsilahnya nanti. Setelah selesai akidah 50, tuntas ini sebenarnya dasar-dasar akidah. Tinggal nanti masalah selanjutnya, masalah sam'iyat, gaibiyat. Gimana rambu-rambu beriman kepada yang gaib. Gaib yang dahulu, gaib sekarang, dan gaib yang akan datang. Ada gaib itu yang dahulu. Nabi Adam diciptakan dari tanah itu gaib. Al-Quran memberitakan lalu kita percaya. Wajib yakin biarpun kita tidak melihatnya. Ada namanya kitab sam'iyat. Dan mungkin ini ada model begini baru sekarang kita hadirkan. Secara khusus sam'iyat. Anda baca dari awal ada rambu-rambu. Mana yang harus saya yakini, mana yang tidak boleh saya yakini. Lalu Anda terapkan dalam kehidupan kita. Gentayangan dan sebagainya. Rok gentayangan, balas dendam pakai baju merah, rok pendek misalnya. Ini kan nonton sinetron kebanyakan. Nah, bagaimana itu meyakini seperti itu? Ada enggak kan gitu? Ada keyakinan namanya kitab ini sam'iyat. Adapun umumnya nanti ini untuk wawasan umum namanya hadis Jibril, penjabaran tentang hadis Jibril. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami berharap ini dihidupkan kembali di kampung-kampung mengajarkan yang kami sebutkan tadi. Dengan rinci Allah wujud, kidam bako, diterangkan wujud itu apa. Baik. Jadi ibu sudah paham, para bapak paham bahwasanya Anda adalah seorang muslim ahli sunnati wal jamaati. Tapi model gimana ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah yang Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Tidak kita sebutkan di sini karena Maturidiyah tidak banyak di Indonesia. Maturidiyah itu adanya banyak di Turki, di Pakistan. Di dalam akidah Abul Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi kita punya imam ibu bapak dalam berfikih. Di dalam berfikih, beribadah dan lain sebagainya, jual beli, imam fikih kita Imam Syafi'i. Imam fikih kita Imam Syafi'i. Di sana ada imam lain namanya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Tapi imam kita Imam Syafi'i. Harus yakin. Kemudian di dalam berakidah imam kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Asy'ari gitu saja. Harus mulai bisa sekarang ngomong. Jadi kalau sudah ada orang macam-macam mengkritik Asy'ariyah, wah hati-hati. Pemikiran Asy'ariyah itu menyebar ke penjuru dunia. Hanya kesombongan saya mengingkari ini semuanya. Nah, yang ada nanti pemalsuan data. Abul Hasan Asy'ari dipalsukan, difitnah. Katanya dia begini-begini. Nah, bohong itu. Abul Hasan Asy'ari pemikirannya ditulis oleh muridnya, ditulis oleh murid-muridnya, sampai jadi pemikiran yang luar biasa. Akidah ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyah. Selesai sampai di sini, insyaallah Bu, pendalaman tentang akidah. Atau pengenalan kembali kepada akidah. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah. Kemudian ditambah lagi, mungkin kalau bicara identitas orang muslim itu Bu, ada namanya identitas. Seorang muslim yang sejati itu kayak apa sih? Muslim sejati adalah yang pertama yaitu muslim. Yang kedua ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga dia harus berani mengatakan dirinya Asy'ari atau Maturidi. Ada identitas yang keempat adalah bermadhab. Tolong ditambah ini. Identitas 5. Bermadhab. Hari ini ada orang gak mau bermadhab. Tidak tahu yang gak bermadhab itu siapa. Kalau diajak ikut madhab Syafi'i katanya Pak, saya ikut Rasulullah. Ini kurang ajarnya orang kepada Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Memang Imam Syafi'i waktu mengatakan ini halal haram gak pakai dalil. Dan ente lebih tahu dari Imam Syafi'i. Kok sok banget ente langsung Al-Quran, hadis. Hari ini ada fitnah soal mengatakan kita kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran hadis Nabi. Semua dari kita harus begitu. Cuman apakah ente mampu? Keahlian dalam berbahasa Arab, ilmu-ilmu yang lainnya seperti apa? Kok sok kembali Al-Quran hadis Nabi? Kalau tidak mampu, saya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi melalui ulama. Ulama yang terpercaya, yang diuji ilmunya, ya Imam Syafi'i yang diuji ilmunya. Sebab Imam Syafi'i itu ilmunya diuji oleh muridnya. Didiskusikan terus panjang lebar sampai hari ini. Sehingga bertaklid Imam Syafi'i itu maknanya mengikuti Rasulullah dan mengikuti Allah. Cuman kita karena kita tidak mampu, kita melalui orang yang mampu.
Selesai ya. Setelah itu ada yang kelima, selesai ini kita langsung masuk sifat-sifat Allah. Yang kelima, identitas yang kelima, ibu, tasawuf, sufi. Kita harus mengikuti cara ahli tasawuf di dalam membersihkan hati. Sufi, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Termasuk di dalamnya nanti ada bertorekoh. Yang sudah bertorekoh berarti dia telah masuk dunia tasawuf. Yang tidak bertorekoh sah, nggak ada masalah. Yang penting benar saja membersihkan hatinya melalui cara ahli tasawuf. Jadi identitas 5 dihafal. Ada Pancasila, ada balonku, ada biar tahu 5 tuh. Ada identitas 5 Islam, hafal. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, bermadhab Syafi'i atau Maliki. Terakhir adalah tasawuf, bertasawuf. Jadi kalau calon mantu ibu ditanya, adik muslim ya? Muslim bu. Islam apa? Yang penting Islam bu. Batal bu, kacau nih, bahaya. Yang penting Islam. Harus berani ngomong Islam ahli sun. Ahli sunnah yang mana ini? Ya ahli sunnah bu, pokoknya. Enggak bisa, batal deh. Harus berani ngomong Asy'ari dengan penuh kebanggaan. Asy'ari bu. Wah, gimana tentang bermadhab? Harus bu bermadhab. Kita orang bodoh kok tidak bermadhab. Wah, ini calon mantu beneran nih. Tasawuf, pembersih hati. Itu. Kalau tidak, batal deh. Ini gambaran sederhana tentang akidah. Baru sekarang kita masuk sifat Allah. Ada 20 wujud kita bakal itu. Cuman kita acak dulu. Kita tidak pakai pembahasan secara pemikiran, akan tapi kita pakai rasa sekarang. Kita ambil 2 sifat. Sama, basor. Sami'an, basiron. Bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Memahami sifat Allah maha mendengar, Sami'an, basira, itu kadang hanya di seputar pemahaman otak kita. Seperti seorang di kelas ditanya, gimana hukum berbakti pada orang tua? Dia mengatakan wajib. Kalau ada yang memukul atau ngomong kasar pada orang tua, gimana namanya? Durhaka. Hukumnya gimana? Masuk neraka. Waktu menjawab soal di kelas bisa dengan otaknya. Sampai di rumah ngomong kasar sama ibunya. Ada atau tidak? Kenapa? Ilmunya hanya di otak. Gak cukup. Ilmunya di otak. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sekarang pakai rasa. Kita rasakan bahwasanya menyadari Allah maha melihat dan Allah maha mendengar apa yang aku ucapkan. Bahkan suara hatiku pun Allah maha mendengar. Dan Allah maha melihat. Adapun berhujjah dalil nakliyah sederhana itu. Tapi sekarang kita, kata Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, yang penting adalah kita menyadarkan diri kita bahwasanya Allah maha melihat. Oh, ini tingkat tinggi bu, makom agung. Setelah berislam dan beriman setelah seorang muslim, kemudian orang beriman muslim, maka akan masuk tingkat tinggi kalau dia masuk makom, merasa dilihat oleh Allah, merasa dia didengar oleh Allah. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah terus, susah bermaksiat. Sehingga makom ini disebut makom muraqabah. Makom merasa terus dilihat oleh Allah. Makom ihsan. Ada kali iman, Islam, ihsan. Inilah kerjaan ahli tasawuf, membersihkan hati agar seorang hamba itu merasa dirinya terus dilihat oleh Allah. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah, kita menyadari, bukan sekedar meyakini. Kalau meyakini kan tadi kamu berbakti orang tua hukumnya wajib, dia ngerti, melanggar dosa ini. Tapi di rumah ngomongnya celekat-celekit sama orang tua. Sama, meyakini Allah maha melihat, tapi pekerjaannya nggak pantas dilihat oleh Allah. Dan dia yakin Allah maha menyiksa, maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Maha pedih siksanya, ngerti. Tapi kenapa masih bermaksiat? Belum diasah hatinya. Kalau Imam Ali menggambarkan, la yatajawazu an hanajiri, ilmunya sampai di sini tenggorokan. Enggak melewati tenggorokan sampai di hati. Makanya kita perlu sekarang, ayo melatih diri kita. Harus punya waktu kita dengan Allah. Tidak cukup kita dengan kecerdasan ilmu kita. Ayo kita punya waktu dengan Allah. Tidak cukup sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pun
sekarang perlu kita perbaiki sedikit. Kita jadikan itu saat-saat kita menyadari kalau kita tidak dilihat oleh Allah. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar, yang serius, yang khusyuk, Allahu Akbar. Sampai selesai sholat kemudian ada lagi apa? Zikir-zikir yang khusyuk. La ilaha illallah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan tenang hati. Anda harus punya zikir khusus. Zikir yang Anda rasakan di waktu yang sunyi, di waktu yang Anda pilih. Menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Anda harus punya waktu dengan Allah. Harus Anda paksakan. Berlatih mendekat kepada Allah dengan hati kita, bukan sekedar dengan otak dan pemikiran kita. Otak pemikiran sudah oke lah. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tahu, sudah paham kita. Kita sudah menghafal. Akan tapi merasa dilihat oleh Allah, ini yang belum. Sehingga kalau orang sudah melakukan muraqabah, langkahnya bagus. Dolim pada istri gak mungkin. Susah. Kalaupun ia kepleset, mudah menyesal. Jadi kita yang perlu ini saat ini. Kita ingin belajar akidah dari sisi rasa deh. Kalau masalah keyakinan akidah sudah yakin ada Allah Maha Ada, Allah ini udah beres. Tapi sudahkah kita selama ini merenung bahwasanya Allah melihatku? Tidak ada semenit pun yang tidak diketahui oleh Allah. Enggak ada, Allah Maha Tahu. Di saat saya di kamar, di saat di luar kamar, ada orang loh ya, kalau sudah di depan manusia kayak malaikat Allah, kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Tapi kalau sudah masuk kamar dikunci kayak iblis. Action beragamanya. Di depan orang, Masya Allah, dia berperan, Masya Allah, seolah-olah lisan yang berzikir Allah, Allah. Allah kayak kidis. Kidis itu adalah orang yang disucikan. Tapi kalau sudah masuk kamar kayak iblis. Kenapa? Dia hanya merasa dilihat manusia, bukan dilihat oleh Allah. Ini kekurangan kita. Menyadari sisi ini, makanya kami katakan ini yang terlupakan, terlenakan. Ayo kita belajar, kita melihat, dilihat oleh Allah, Allah. Sampai kadang guyonan bu, tapi guyonan kadang kayak serius bener. Anda ibu-ibu itu lebih takut kepada saya daripada kepada Allah. Saya lewat bilang, ada Buya, tutup kerudungnya. Lalu saya pergi dibuka lagi. Ini gimana ini? Ada loh. Jadi rumahnya pakai kerudung hanya karena ada saya. Ini bagaimana? Ini guyonan. Tapi benar kejadian. Anda dilihat oleh Allah ibu. Jadi pakai kerudung bukan waktu pengajian saja. Asalkan ada laki-laki pakai. Karena yang melihat adalah Allah. Kok ada Buya? Setelah Buya pergi. Loh ini berarti gimana? Ilmu rasa saat ini. Merasakan Anda dilihat oleh Allah. Anda di saat sendiri melihat. Allah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi. Setelah itu susah bermaksiat. Karena dia ingat Allah. Makanya mengingat Allah itu bukan di saat berzikir. Itu melatih kita ingat Allah dengan lisan. Kita menyebut nama Allah. Lalu dengan hati dan dengan pikiran. Sampai nanti kesadaran kita selalu dengan Allah. Allah. Mau jual beli langsung nggak enak, oh ini kayaknya haram. Langsung tanya, boleh enggak ya Ustadz? Haram. Dia mundur, begitu mudahnya dia menghindari dari yang haram. Kemudian yang halal kan semakin melihatnya haram itu haram. Urusan syahwat sama. Tapi kalau sudah merasa tidak dilihat oleh Allah, baiknya hanya di depan manusia, di saat jauh dari manusia sudah tidak karu-karuan. Kadang baiknya hanya di kampungnya saja. Bahkan karena kampungnya kampung Islami, dia mengatakan, kalau berbuat maksiat jangan di sini, di luar aja sana, jangan di sini. Oh di luar. Jangan gitu, ini di masjid. Terus di luar masjid? Nah boleh sama. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi ayo kita melatih ya. Keimanan sudah jelas. Kita ibu melatih kepada Allah dengan berzikir. Zikir itu ada kekuatan asalkan Anda khusyuk, Anda rutin, banyak faedah.
akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan nanti ada dibagi-bagi buku zikir. Itu zikir singkat, cuman 5 menit, Bu. Kalau para santri membacanya setiap habis sholat tahajud. Sehingga kami pun tidak memastikan harus setelah sholat tahajud. Kenapa? Iya kalau tahajudan, kalau tidak kan bubar nanti baca zikirnya. Sambil Anda belajar, paling tidak itu untuk membantu panduan mengadu kepada Allah di saat tahajudan. Kalau Anda tidak membaca di waktu tahajud, bisa habis maghrib, bisa kapan saja. Cuman kami perlu jelaskan sedikit tentang zikir yang kami hadirkan itu. Kenapa dipilih kok zikir itu? Yang pertama itu, Bu, pengalaman pribadi. Kita sering lupa kepada orang tua, sering lupa kepada guru. Makanya dihadirkan yang pertama kita baca Fatihah, yang pertama itu untuk baginda Nabi, para sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad, penguatan akidah kita tadi. Yang pertama, agar akidah kita benar. Al-Fa'il Habibir Rasulullah Muhammad al-Ashabi wa dzurriyyati, itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah agar kita ingat kepada guru yang telah mendahului kita, orang tua, saudara yang telah mendahului kita hadirkan dalam bacaan Fatihah yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi ini, kita baca Fatihah untuk orang tua yang masih hidup, saudara, suami, istri, anak, hadirkan di situ. Sehingga kalau orang baca zikir ini pasti ingat nanti pada keluarganya. Kalau sudah baca zikir lupa. Kita ingin mengingat itu dengan panjatan doa, dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca istighfar. Kalau baginda istighfar yang khusyuk, istighfar yang penuh dengan kesadaran akan kesalahan kita. Baginda Nabi itu tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa, tapi kalau beristighfar seperti orang kebanyakan dosa. Dengan khusyuk dan kadang dibaringkan dengan tetesan air mata. Padahal beliau tidak pernah punya dosa. Kita ini banyak dosa, istighfarnya kayak orang nggak punya. Sehingga betul kata Rabi Adawiyah, ini istighfarnya orang zaman sekarang ini kayak istighfar yang perlu diistighfari. Sambil nonton astagfirullahaladzim, lihat aurat. Mana istighfarnya ini? Istighfar yang perlu diistighfari. Jadi istighfar nanti kalau baginda tidak kurang dari 70 kali Nabi beristighfar. Dan dengan penuh kekhusyuan, padahal beliau tidak punya dosa. Setelah istighfar 70 kali, kita baca istighfar untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal muslimina jami'an. Selesai. Setelah itu baca sholawat Ibrahimiyah. Paling bagus yang sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang biasa kita baca di saat kita tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Kemudian di situ kita tambahkan namanya sholawat Fatih. Fatih itu artinya pembuka. Membuka kebaikan. Kita sebut dengan Al-Fatih. Sengaja kami hadirkan, kita menyusun sholawat itu adalah tentu dengan maksud. Kita sarai sedikit sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita ngambil 2 gelar Nabi, yaitu Al-Bashiri wan Nadhiri. Al-Bashir adalah memberi kabar gembira. Harapannya apa? Semoga tidak ada kabar gembira dari Nabi kecuali kita mengambil dan mendapatkannya. An-Nadhir yang memperingatkan. Harapannya apa? Tidak ada peringatan dari Nabi kecuali kita menghindar. Kemudian setelah itu apa? Itu seperti, karena Bashir Nadhir itu ciri seorang juru dakwah. Juru dakwah itu harus Bashir dan Nadhir Nabi Muhammad. Maka harapannya kita pun nanti menjadi juru dakwah yang memberikan kabar gembira dan mengingatkan orang. Sehingga kita ambil 2 ciri. Karena waktu itu kita ingin mulai dalam perjuangan dan dakwah. Al-Bashir, nama Nabi banyak. Kita sengaja pilih Al-Bashir wan Nadhir. Alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi. Alladzi tanfatihu bihi, yang terbuka dengan baginda Nabi abwabul khairi, segala pintu kebaikan. Dan memang tidak ada pintu kebaikan kecuali Nabi telah membukanya. Kebaikan dalam diri, dalam keluarga, rumah tangga, dalam bermasyarakat telah dibuka oleh Nabi. Sehingga ada cara bertetangga baik diajarkan Nabi, rumah tangga yang baik diajarkan Nabi. Semua pintu kebaikan diajarkan oleh Nabi.
Wa tanqaliqu bihi abwabu syarri, dan akan tertutup dengan baginda Nabi segala pintu kejahatan. Segala pintu kejahatan ditutup oleh Nabi. Wa ala alihi, dan semoga salawat terlimpah kepada keluarga Nabi al-athhari yang disucikan. Wa ashabihil akhyari, dan sahabat-sahabat pilihan Allah yang baik-baik. Itu setelah kita baca salawat Fatih itu lalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu namanya istighfar Nabi Yunus. Ada sedikit cerita tentang Nabi Yunus agar Anda resapi. Sepertinya kita itu hampir semuanya kayak Nabi Yunus. Dalam hal begini, Nabi Yunus ceritanya dakwah di kampung, Bu. Pak, dakwah di kampung, rupanya di kampung tidak segera disambut oleh umatnya. Umatnya tidak menyambut. Akhirnya Nabi Yunus, ini orang gak mau dengar, pergi Nabi Yunus. Persis kayak kita ya. Nasihati orang gak mau, sudah gak mau. Anak-anak, pergi. Gak tabah kita. Nabi Yunus pergi. Di saat pergi naik kapal. Kapalnya terganggu. Rupanya tradisi masyarakat saat itu, kalau punya masalah begini, yang diundi. Yang kena undian diceburkan di laut. Kena Nabi Yunus. Kena undian Nabi Yunus, dilempar ke laut, ditelan oleh ikan. Dijaga oleh Allah, dimasukkan di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, lihat. Mendapatkan wahyu dari Allah untuk memanjatkan doa yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, saya zalim, saya meninggalkan kaum saya meninggalkan anak saya Badung, saya meninggalkan saudara, saya kurang begitu. Inni kuntu minadh dhalimin. Membaca sebanyak-banyak tempat itu, akhirnya Allah pinggirkan itu ikan lalu keluar. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya siapapun yang dalam kesusahan, kegelapan seperti apapun, baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena apa? Nabi Yunus saat itu berada di dalam gelapnya malam, dalam perutnya ikan, di dalam lautan. Gelap di dalam gelap dan di dalam gelap, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dikeluarkan dari perut ikan, lalu Nabi Yunus keluar. Kembali ke kampungnya, dan inilah kenapa kita pilih ini. Sebab kaum yang tidak dihancurkan kaum Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus setelah kembali ternyata umat sudah disiapkan oleh Allah menjadi umat yang menyambut. Nah kita pengennya gitu. Tadi nasihatnya anak Bandung bandel, ya sudahlah. Akhirnya kita baca ini balik, insya Allah anaknya besok sadar gitu. Jadi punya harapan waktu kita milih zikir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus kembali sudah disambut oleh umatnya. Tapi bayarnya gimana? Dibayar dimakan ikan dulu. Diceburin. Kita udah asal pakai diceburin deh, makanya baca doa ini aja deh. Ini termasuk semoga anak kita yang katanya Badung, bandel, saudara susah diingatkan, semoga dengan doa-doa ini akan mudah diingatkan. Setelah itu baca a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sama bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'il alim. Itu untuk menghindarkan diri dari hal yang tidak kita sukai, dari racun, kalajengking, buisa, ular, segala macam hal yang tidak baik, semoga dihindarkan. Tidak kita saraki panjang lebar, kita pengen langsung segera praktek setelah ini. Setelah itu apa? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu disebut sebagai rasul jannati, tanaman surga. Yang banyak membaca itu berarti seolah-olah telah bercocok tanam di surga. Yang bercocok tanam berhak untuk memetiknya. Jadi kalau pengen dijaga oleh Allah agar menjadi ahli surga, banyak baca itu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Belum lagi faedahnya banyak tentang subhanallah. Kemudian setelah itu baca qul huwallah 3 kali seperti baca Al-Quran utuh, tapi jangan sampai tidak membaca Al-Quran setelah itu gara-gara membaca qul huwallah 3 kali. Tidak. Ini keutamaannya, belum lagi keutamaan yang lain tentang qul huwallah. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga banyak faedahnya, di antaranya untuk menjauhkan agar kita dijauhkan daripada bahaya-bahaya sihir dan lain sebagainya. Setan, gangguan setan, jin dan sebagainya. Sehingga baginda Nabi kalau hendak tidur, dan tolong amalkan ini, jika hendak tidur membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di tangannya dengan meludah tanpa keluar ludah, nafas namanya. Kemudian diusapkan di wajah dan badannya. Setelah itu tidur, jangan khawatir akan ada yang mengganggu Anda. Kalau sudah yakin dengan itu, nggak takut dengan namanya teluh, santet dan lain sebagainya, nggak ada. Umat Islam kok takut disantet. Baca itu selesai.
Dan baginda Nabi juga membacakan untuk cucu beliau Sayyidina Hasan. Dibacakan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, dibacakan Nabi, dibacakan anak, kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, diusapkan. Setelah itu kita baca surat Al-Fatihah, kemudian baca amanah Rasul, itu adalah hadis Nabi. Suatu ketika Nabi duduk, ada malaikat, terbuka pintu langit, malaikat datang, ya Muhammad absyir binuraini. Wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua hal. Mahuma, apa itu? Wahai malaikat. Malaikat menjawab, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati, surat Fatihah dan bukasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha ila wa utita, kamu tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab engkau dikabul doamu oleh Allah. Nah, itu kita jadikan di pungkasan zikir. Kenapa? Ada riwayat bahasanya kalau doa pengen dikabul baca ini, Fatihah atau Khawatim Baqarah. Inilah yang selama ini dilakukan para ulama, cuman mungkin kita tidak ngerti. Ulama kita habis doa langsung Al-Fatihah. Ada suatu ketika di Cirebon, ada orang sudah meninggal, tapi orangnya semoga Allah mengampuni. Tidak tahu dari akidah apa, nggak jelas. Bersuara, apa sih dikirim Fatihah? Coba Al-Baqarah. Ngecek. Dan beberapa waktu yang lalu ada penceramah dari luar negeri dipakai bahasa Inggris, apa mengatakan, Mbak Fatihah nggak benar, atau gimana kurang lebihnya, saya tidak paham itu. Katanya, Fatihah itu ada Nabi yang ngajarkan, malaikat memberitahu kepada Nabi dapat wahyu, bahasanya membaca Fatihah sebab dikabul doa. Makanya kalau ada doa panjang lebar langsung Al-Fatihah. Itu ada anunya. Baik, sampai di sini kita langsung praktek zikir 5 menit. Biar ngerti cara berzikirnya pelan-pelan, dan setelah itu ada doa nanti. Setelah baca itu aman Rasul, doa. Doa sendiri-sendiri sesuka hati dengan bahasa apa saja boleh. Atau kita tanya jawab dulu baru nanti zikir sekaligus doa ditutup. Sebab biasanya doa, setelah doa Anda doa sendiri lalu ya Arhamar Rahimin, Arhamin langsung bubar. Kita zikirnya di akhir saja, cuma 5 menit. Silakan yang mau ditanyakan, satu pertanyaan, satu bapak-bapak, ibu-ibu. Kami aturkan syukran kasiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga dengan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan salawat. Kami persilakan kepada jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya, kami mau menanyakan tentang bertarekah tadi. Apakah boleh, Buya, kami bersyariat saja masih jauh dari sempurna, Buya? Apakah boleh atau bisa syariatnya belum betul, apakah bisa bertarekoh, Buya? Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Lagi saya akhiri, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertarekoh dalam arti masuk tarekoh untuk diajari bagaimana berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, boleh. Makna bertarekoh ya seperti itu. Dan bertarekoh itu tidak mungkin tanpa syariah. Sehingga mungkin Anda orang tidak mengerti syariat, lalu Anda berguru tarekoh, maka di situ Anda akan diajari syariat. Sehingga syaratnya seorang guru tarekoh, syaratnya Syekh Amin Kurdi menyebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub di belakang sangat jelas. Syaratnya seorang syekh murabbi adalah arabut ayakuna aliman bi furu'is syariati. Syekh tarekoh itu mengerti ilmu syariat, sehingga yang datang belum mengerti syariat diajarkan syariat. Yang repot guru tarekoh nggak pernah belajar syariat, hanya karena bapaknya meninggal dunia langsung dia dipakai sorban langsung jadi guru tarekoh penerus. Nah ini repot, nggak begitu. Guru tarekoh harus aliman bi furu'is syariati, ngerti ilmu syariat. Maka boleh. Kenapa? Di situ Anda nanti akan diajari sambil ilmu mendekatkan diri kepada Allah, akan diajari ilmu syariat.
Dan memang kalau bicara tasawuf itu hak benar, cuman banyak di sana perusak. Orang yang gak belajar tasawuf ngaku-ngaku. Dalam dunia hadis pun ada pendusta hadis, ngarang hadis ada. Jadi ada hadis palsu itu ada. Dalam dunia tasawuf ada tasawuf gadungan, tasawuf palsu. Tidak menjadikan orang baik hati musuhan. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi ngiri dengki sama adiknya gak beres-beres. Rebutan warisan pondok. Kantin pondok gak beres. Padahal ngajar ilmu kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini kan. Jadi boleh, karena torekoh itu maknanya bukan meninggalkan syariat. Salah. Karena tidak akan mungkin bertorekoh kecuali dengan syariat. Gak ada. Jadi masuk. Kecuali ada salah alamat torekoh yang tanpa syariat. Nggak tahu ini torekoh di mana itu. Nah, ini. Sebab antara torekoh syariat hingga sampai hakikat itu nggak bisa dipisahkan. Seperti semacam paket. Satu. Jadi di saat disifati dengan dia masuk berhakikat, itu artinya apa? Sesuatu yang dilakukan dengan syariat, kemudian torekoh itu bermujahadah untuk mengkhusyukkan sampai makom hakikat nanti. Bukan berarti hakikat sendiri lalu nggak pakai syariat, nggak ada. Gambarannya seperti ini. Sholat itulah saya menghafal ayatnya, saya berzikir. Ini namanya syariatnya saya sholat. Kemudian torekohnya saya berusaha untuk memahami, merenungi yang saya baca. Hakikatnya lezat di dalam sholat, enak. Itu bukan dipisah-pisah. Mau nggak ada sholatnya kau bilang saya khusyuk dalam sholat. Sholat dulu baru bilang khusyuk dalam sholat. Aneh sekali kau ini bilang torekoh, hakikat tidak ada torekoh. Mana ada? Anda memberikan duit, itu namanya syariat. Lalu Anda berusaha untuk menyembunyikan agar ikhlas. Lalu Anda merasakan kelezatan di saat sedekah, itu baru ikhlas. Nggak ada saya ikhlas, tapi nggak sedekah, bohong. Sampai hakikat nggak pakai torekot, nggak pakai syariat, nggak ada itu bohong. Dipilah tuh dalam pembahasan ini hakikat, ini syariat, ini torekoh, ini hakikat, ini di saat pembahasan. Dan prakteknya adalah bahkan seseorang kadang-kadang biarpun dia makam tinggi, dia dalam satu hal tetap di syariat saja, nggak khusyuk. Anda sendiri merasakan loh ya, suatu ketika sholat kok enak khusyuk. Suatu ketika ingat utang terus. Atau ingat ayamnya netes. Ada. Yang ustadznya ingat topik ceramah iblis yang mengilmami. Ustadz, Allahu Akbar. Ustadz, ini orang kampung nih, Masya Allah Ustadz. Ini jarang hal. Ini, ada ini Ustadz. Ada. Jadi kelasnya ini, setannya juga kelas Ustadz. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh. Kenapa? Asalkan Anda bertorekoh yang benar. Justru di saat Anda bertorekoh saat itu, Anda akan diajari syariat. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Penting masalah torekoh. Sekarang banyak pemalsu. Kenapa? Orang mengingkari tasawuf itu karena tasawuf palsu. Orang merendahkan torekoh, ada orang torekoh palsu. Torekoh itu benar. Imamnya Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Anda tahu Syekh Abdul Qadir Jalani bukan orang abal-abal. Beliau berfatwa aslinya madhab Hambali, tapi berfatwa dua madhab, Syafi'i sama Hambali. Waduh, ini ngaji gak pernah. Gara-gara bapaknya meninggal langsung pakai sorban. Allah. Harus torekoh ini adalah dengan harus ulum ma'alim buhuru'i syariati. Boleh. Bahkan hendaknya segeralah Anda punya guru untuk membimbing Anda. Siapa apapun torekoh yang Anda, itu adalah istimewa. Tidak boleh saling merendahkan. Mungkin ada torekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, ada Rifaiyah, ada Tijaniyah, ada ini. Ada torekoh Alawiyah. Kalau Anda baca Ratibul Haddad, ada sudah masuk torekoh Alawiyah. Memang lebih sederhana torekoh Alawiyah, tidak pakai cara-cara khusus. Anda ngambil ijazah, insya Allah torekoh Alawiyah. Sambung semuanya. Jadi tidak boleh saling merendahkan. Kalau merendahkan berarti nggak belajar tasawuf. Imam Bahaduddin Naksabandi orang hebat, Syekh Ahmad Riwahi orang hebat, Syekh Ahmad Tijani orang hebat, Syekh Abdul Qadir orang hebat. Loh sekarang paling bagus torekoh adalah Shadhiliyah, paling bagus Qadiriyah. Kenapa itu sombong banget? Imam Bahaduddin Naksabandi kalau seandainya ketemu Syekh Abdul Qadir ini saling menghormati pasti. Pengikut ini kadang-kadang sombong-sombongan. Wong tasawuf kok sombong-sombongan. Tasawuf itu berlomba untuk tawadhu, menghargai orang, muliakan orang lain, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kami kasih ijazah nanti insyaallah untuk awal-awal. Baik. Masya Allah, kami haturkan syukran kasiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya.
Dan kami mempersilakan kepada jamaah perempuan yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali salam dan salawat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf keluar dari tema ya Buya. Saya ingin tanya mengenai adat unjungan dari daerah saya di sana, di bagian Lelea, Langut, pokoknya bagian sana. Jadi adat unjung itu kumpul tumpeng setiap tahun di kuburan. Yang saya tanyakan apa sih hukumnya adat kumpul tumpeng itu, unjungan itu? Karena menurut saya takut dosa, jadi saya tidak ikut acara unjungan itu. Tapi di keluarga besar saya itu kalau nggak ada, maksudnya nggak ikut acara unjungan tersebut, kayak diomong-omongin Ditaruh ya, di kuburan, ditinggal gitu. Iya, jadi setiap tahun ada kumpul tumpeng. Terus bagaimana sikap kita Buya mengenai adat tersebut? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang agamanya bukan agama Islam, barangkali ada kegiatan itu di saudara-saudara kita di Bali, Hindu, Buddha, kami tidak membahas Anda. Supaya kita bukan urusan agama lain, tidak. Kalau Anda seorang Muslim, itu saya bicara pada orang Muslim. Kalau orang Hindu, silakan orang Hindu kok dengan kebiasaan begitu ada. Orang Hindu yang ada di ini bagi dengar, orang Bali pun juga dengar, maka sampaikan. Anda orang Hindu, sesuai dengan cara ibadah Anda, saya pun tidak boleh mengganggu Anda, tidak boleh merendahkan Anda. Itu urusan Anda. Tapi saya bicara dengan saudara seorang Muslim. Tumpeng tidak di kuburan, mubadir, narotok itu mubadir. Kasih tetangga dimakan enak, kasih ikan panggang, ayam panggang. Itu narotok mubadir sudah nggak benar. Tapi dibarengi dengan keyakinan yang salah bisa saja sampai keluar dari iman dong. Untuk penguasa pohon beringin misalnya. Mohon maaf ini dari kaum muslimin ya. Kalau di luar Islam mohon maaf Anda tidak masuk di sini. Urusan luar Islam kami tidak kita mengganggu Anda. Ini saudara saya, seorang muslim. Tidak perlu. Kalau ada namanya selamatan itu ya dibagi-bagi ke tetangga. Kan ada hadis Nabi kalau sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bencana, sedekah selamatan. Teruslah bentuk selamatannya kayak apa? Kotak segi 5, segi 6 enggak apa-apa. Satu orang satu piring boleh, satu orang satu nampan boleh, satu orang satu panci boleh. Jadi tujuannya sedekah agar Allah menjauhkan dari bala bencana itu boleh. Tapi kalau sudah bentuknya makanan kemudian dibuang, kemudian punya keyakinan ada, mohon maaf, keyakinan yang tidak ada dalam Islam, itu bisa saja masuk syirik, bahaya. Mubadir dong, ngapain taruh di sana? Ya boleh, kecuali Anda naruh beras atau padi di pojok sawah. Kenapa? Biar burungnya nggak makan padi yang mentah, makan padi yang masak. Anda kasih makan, itu ya nggak dosa. Tapi Anda punya maksud apa itu? Ya tidak boleh ikut-ikutan. Benar, Anda tidak boleh ikut-ikutan. Cuman kalau urusan sama orang tua, yang halus caranya. Bukan main berantem, perang, dan sebagainya. Jadi insya Allah saudara-saudaraku yang muslim, Anda tidak perlu melakukan semacam itu. Mubadir yang pertama, itu jika tanpa keyakinan. Jika ada keyakinan tentang kepercayaan kepada suatu yang gaib yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama, gaib khayalan, khurafat, tahayul dan sebagainya, bisa jadi menjadi bab syirik. Hati-hati. Gak ada yang benar adalah sedekah, Bu. Istilah selamatan itu betul, biar selamat. Kalaupun ternyata orang di luar Islam pakai itu, kita tidak niru mereka, sebab sedekah kan diajarkan. Kalau sakit, da'u mardakum bisadaqati. Kalau ada orang sakit, kalau pengen berobat, sedekah boleh makanan dan seterusnya. Baik, seperti itu ya, tidak boleh. Anda sebagai seorang muslimah, gak boleh ikut-ikutan. Kalau di kampung Anda seperti itu, dirubah dengan cara yang cantik dan halus. Kalau orang dulu itu ada namanya islamisasi. Ulama dulu tuh kalau merubah gak pakai menyakitkan, tapi cantik. Dulu ada. Dan kita sempat menemukan, tapi tidak terlalu lama. Di satu kampung itu ada istilahnya bersih desa. Bersih desa itu kumpul di sebuah perempatan, kemudian diundang tokoh. Dan tokoh ini
Kalau memang kelas dukun ya tokoh yang anu ya Pak. Terus baca mantra yang panjang lebar. Enggak paham. Jadi mantra-mantra begitu. Dan sekarang katanya masih ada, kita pengen lihat langsung di sebagian tempat ada. Kemudian ada ulama mengerti ini satu momen yang bagus. Momen bagus ini. Orang pada kumpul dan berbagi makanan. Sehingga makanan ditukar sama temannya. Sehingga tidak boleh makan, jadi saling memberi. Sampai setelah itu apa? Dirubah oleh para ulama, berkumpul di sebuah tempat, lalu nanti berdoa. Mintanya kepada Allah. Namanya doa tolak balak, doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana tina fid dunya hasanah, berkali-kali sampai kesel, sampai lapar makan. Itu baru namanya merubah budaya yang enggak baik menjadi baik. Enggak disebut-sebut tentang danyangan dewa-dewi, enggak ada lagi disebut. Yang ada hanya Allah, itu saja. Kalau mau rubah begitu, karena cara merubah sesuatu yang sudah mengakar, jangan pakai kita keras, nanti malah kita dimusuhi, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pertama dari kita untuk menghindar, kemudian dirubah deh. Kalau bisa diarahkan, kita bikin digelar tikar saja, tumpengnya taruh di situ, baca doa, semoga jin peri-perayangan hilang, jauh, nggak diganggu. Baik jin dalam bentuk manusia, hilang, makan bareng enak, seperti itu. Tapi tidak boleh Anda ngikuti, karena Anda mengikuti, Anda ngikuti sesuatu yang tidak baik. Kalau tanpa keyakinan ada dosa, kalau dengan keyakinan bisa saja syirik, nanti membahayakan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Syukran kasiron kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas jawabannya. Dan selanjutnya Buya bisa dilanjut dengan pengumuman, pembacaan wirid dan doa keberkahan. Baik, kita baca dzikir, kemudian kami ijazahkan bagi yang sudah punya pegangan guru torekoh, tolong pegangi yang benar. Itu sudah benar. Yang sudah bertorekoh, tolong jalankan torekoh Anda. Adapun wirid yang kami hadiahkan ini tidak akan bertentangan, karena cuma 5 menit. Boleh Anda setiap hari sekali saja, boleh kapan saja. Cuma himbauan kami adalah di tengah malam waktu tahajudan, biar Anda punya bacaan khusus saat tahajud. Kita langsung saja bisa sambil dilihat kitabnya. Kami ijazahkan, termasuk kami ijazahkan baca yang lainnya seperti Ratibul Haddad, Bidul Latif. Maka dengan menerima ijazah ini, Anda sudah masuk torekoh namanya torekoh alawiyah. Torekoh alawiyah. Dan tidak bertentangan. Saya punya ijazah juga torekoh-torekoh yang lain. Ijazah akan tapi yang mampu diamalkan ya, kalau semuanya terlalu berat, terlalu besar amalan dari baginda ini. Banyak sekali. Yang mampu, yang istiqomah. Istiqomah penting, Bu. Hari ini kita baca. Maksudnya ini pendek. Wiridul Fatih itu pendek, 5 menit. Coba Ibu hitung 5 menit nanti. 5 menit selesai. Baik, bismillah. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila al-awliya was-shalihin fi masyariqil ardi maghribiha. Sebut nenek moyang kita semuanya, guru-guru yang telah meninggal dunia. Habibakar Muhammad Sayyid Sayyid Muhammad bin Sayyid Muhammad Rabbani Syekh Habib Idrus Amar Akaf Ibunda Nur Hayat أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk orang tua kita, guru-guru yang masih hidup, Al-Fatihah walidin. Masyaihina masyaikum, saudara-saudara, anak-anak kita, termasuk orang yang kurang ajar sama kita doain yang baik. Anak-anak yang katanya badung bandel, wa kullu man hadara fi hadzal majlis, semua yang hadir, wal munfiqin wal mutabarri'in wal muslimin mustamin syarif. Asayaftu alaina wa alaihi futu al arifin wa filana wa lahum wa yahdina wa iyyahum wa tamil amarana wa amruhum fit ta'ati was sihhati wal afiyah. Wasi arzaqana wa liyakum wa iftih hajatina wa hajatin wa li amalana ma lahum
واجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مرحمة بالعصمة من الزلات والعطاء فتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Allah Maha Tahu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami pemahaman yang benar dan mudahkan kami mengamalkan ilmu kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak mengetahui keharaman, tapi kadang kami masih melakukan haram yang itu ya Allah. Kami tahu itu haram tapi kami masih melanggarnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami lemah di hadapan kemaksiatan ya Allah. Kami sering melakukan dosa ya Allah. Padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dosa. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Yang sangat banyak yang kami tidak mampu menghitung satu demi satu. Akan tapi Engkau Maha Tahu ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, baik di alam nyata atau di alam maya. Engkau Maha Tahu yang kami lihat ya Allah. Ampuni dosa mata kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni dosa telinga kami, dosa lisan kami, syahwat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Yang saat ini banyak orang berjudi, begitu mudahnya judi online ya Allah. Bisa jadi seorang hamba-Mu ya Allah berjudi saat di atas sajadahnya setelah melakukan salat ya Allah. Jauhkan dari judi, minuman keras, riba ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah.
Jaga kemuliaan kami ya Allah. Jauhkan dari zina anak keturunan kami. Jauhkan dari zina dan busuk. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terjerumus terpeleset dalam hina dan busuknya zina atau muktimah zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina, tutup aibnya ya Allah di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kehukum di akhirat. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah. Kami ingin semuanya mulia ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, muliakan mereka ya Allah. Jauhkan anak kami dari sebab kehinaan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari fitnah, kebencian, permusuhan ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, kirim ya Allah siapapun yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa dia dan di mana mereka ya Allah. Berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah untuk diri dan keluarga mereka, dan dikirimkan untuk kami ya Allah hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berikan segala kebaikan, kemuliaan, kejayaan ya Allah, pahala yang terus mengalir ya Allah, yang mewakafkan tanah di tempat ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya. Dan kami mohon ya Allah tetangga-tetangga masjid berikan segala kebaikan ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kami rindu ya Allah. Jadikan kami rindu ya Allah. Mereka akan semakin dekat kepadamu ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. As'alukum barakatul Fatihah.